سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dua nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Dua nikmat tersebut yaitu dengan kita mendalami tentang keislaman dan keimanan serta mengamalkan keislaman yang sudah kita pelajari dan meresapi keimanan yang kita dalami tersebut, sehingga dengan itu kita bisa menjadi seorang muslim yang sejati dan mukmin yang benar-benar mukmin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, masih kita dalam kajian hal-hal yang sunnah di dalam sholat, yang mana telah lalu kita bahas tentang sunnah al-du'a, yaitu sunnah yang jika ditinggalkan maka dianjurkan untuk mengerjakan sujud sahwi. Kemudian yang kedua adalah sunnah hayat, yaitu sunnah yang jika ditinggalkan maka tidak perlu sujud sahwi. Yang mana sunnah hayat kemarin telah kita bahas di awal-awal sholat, ya, seperti sunnah-sunnah ketika takbiratul ihram, sunnah angkat tangan, sunnah bersendekap, sunnah iftitah, sunnah ta'awud, serta sunnah membaca surah, ya. Yang mana kita bahas masalah surah, bahwasanya surah itu dibaca disunnahkan di rakaat pertama dan kedua bagi imam dan sholat sendirian. Tapi bagi makmum disunnahkan di dalam sholat yang sirriyah saja, sholat duhur dan asar. Adapun sholat yang jahriyah, mereka tidak disunnahkan membaca surah, karena cukup mendengarkan surat dari imam itu sudah dianggap mereka juga membaca. Dalam hadis Nabi bersabda, as-sami' kal qari, pendengar itu sama dengan yang membaca. Nah, kemudian untuk makmum khusus, mereka disunnahkan membaca surah ketika di rakaat ketiga maghrib atau 3/4 isya atau 3/4 zuhur dan asar. Jika imam belum selesai membaca surat atau imam belum rukuk sementara mereka sudah selesai baca Fatihah. Jika makmum selesai baca Fatihah rakaat ketiga maghrib atau 3/4 di zuhur, asar dan isya, ya, tapi imam belum selesai baca Fatihahnya, maka di sini sang makmum sunnah baca surah. Makmum sunnah membaca surah. Demikian juga ketika sholat maghrib dan isya rakaat 1-2, ketika sang makmum gak bisa mendengar bacaan suratnya imam, entah dikarenakan jauh jaraknya atau pengeras suaranya sedang trouble, maka di sini sang makmum sunnah membaca surat walaupun rakaat 1 dan 2. Bahkan kalau seumpama sang imam tadi tidak terdengar Fatihahnya, maka makmum langsung membaca Fatihah walaupun dalam keadaan imam sedang Fatihah. Kenapa demikian? Karena alasan tidak membacanya makmum Fatihah ketika imam baca Fatihah dikarenakan sunnah bagi makmum mendengar Fatihahnya imam. Ketika tidak terdengar Fatihahnya imam, maka kesunahan ini sudah ditiadakan
Dan kembali kepada hukum makmum harus membaca Fatihah di waktu yang awal. Ya, sama ketika dia sholat zuhur dan sholat asar. Adapun surah yang dibaca yang paling utama adalah yang sempurna, atau surah kamilah, surat yang sempurna itu paling utama. Ya. Dan ini apakah dianjurkan panjang, Ustaz? Apa pendek saja? Kalau Anda sholat sendirian, dianjurkan yang panjang. Kenapa? Karena membaca Quran di dalam sholat paling tingginya tingkatan baca Quran. Jadi kalau kita mau cari pahala baca Quran paling besar, itu baca Quran dalam sholat. Karena itulah rugi kalau orang sudah hafal Al-Ikhlas tapi nggak banyak baca surat di waktu sholat. Rugi. Anda hafal Al-Ikhlas, Anda ulangin 10-20 banyak sudah. Dalam suatu hadis menjelaskan tentang besarnya pahala baca Quran dalam sholat, disebutkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda, "Man qara'al Qur'an falahu bi kulli harfin 10 hasanah." Barang siapa membaca Quran, maka dia mendapatkan setiap daripada huruf yang dia baca itu 10 pahala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengomentari hadis ini, dan jelas beliau tidak asal komentar. Ini kalau sudah urusan pahala, tidak mungkin sahabat ngarang sendiri. Tapi yang pasti mereka juga dapat dari Nabi. Sayyidina Ali mengatakan, hadis Nabi yang mengatakan pahala satu huruf 10 itu bagi yang baca nggak pakai wudu. Anda nggak pakai wudu, tahu-tahu baca Bismillahirrahmanirrahim per huruf 10. Tapi kalau membacanya pakai wudu di luar sholat, pahalanya 25 kata saya. Pahalanya 25. Kalau dia membaca di dalam sholat dan sholatnya dia dalam keadaan duduk, karena orang yang sholat sunnah walaupun bisa berdiri boleh duduk. Ya, Anda seumpama ngantuk sudah, mau dia isya ngantuk betul. Tapi sayang kalau nggak sholat karena sudah istiqomah, sholat duduk. Allahu Akbar, sah, dapat pahala. Tapi sujudnya sempurna ya. Sujudnya sempurna. Dia boleh lanjutkan, kalau memang membaca Al-Quran itu di dalam sholat dan sholatnya duduk, maka pahalanya per huruf 50. Tapi jika dia membaca Quran di dalam sholat dalam keadaan berdiri, maka pahalanya per huruf 100. Ini kalau pakai hafalan. Kalau dia pakai lihat Quran, pakai mushaf. Mushaf ini bisa Quran, bisa HP, yang penting dia pakai baca, pakai melihat, itu berlipat ganda lagi. Bukan cuma 100 tapi dilipat gandakan. Bahkan kalau dia mengerti ilmu bahasa Arab, bukan bahasa Arabnya ya, ilmu bahasa Arab. Contoh dia ngerti, ini kenapa di fathah, oh jadi maf'ul bih. Kenapa di dhammah, oh dia jadi fa'il. Kenapa dia di kasroh, oh kemasukan huruf jar. Ngerti dia, itu kalikan 700 kali. Sudah 100 per huruf kali 700, berapa itu? 70.000 per huruf. Dia hanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu 19 huruf Bismillah itu. Dikalikan 70.000. Berapa besar pahala?
Karena itulah rugi kalau orang punya hafalan 1 surat, 2 surat, apalagi juz amma, apalagi lebih dari juz amma, tapi gak dia gunakan itu untuk memperbanyak pahala. Rugi ya. Rugi. Orang cerdas itu orang yang memanfaatkan apapun untuk keuntungan. Itu orang cerdas. Cerdas dalam berbisnis, modal sedikit, untung banyak. Cerdas di dalam ibadah, umur kita sedikit, kayak apa bisa menghasilkan pahala seperti orang yang hidup 1000 tahun. Umur sedikit kita. Caranya apa tadi? Cari cara-cara yang bisa melipat gandakan pahala. Kalau memang yang Anda cari pahala, ya. Cari ridha Allah, ridha Allah di situ. Ridha Allah ketika Anda pintar untuk mengambil peluang, itu di situ ridha Allah. Ya, bukan Anda berpangku tangan terus yang penting Allah ridha. Ya. Ridha Allah ketika Anda fastabiqul khairat. Anda berlomba-lomba dalam meraih kebaikan. Orang yang nyari akhirat, ya, tujuannya memang akhirat, nggak mungkin merasa ada saingan. Nggak mungkin. Kalau tujuannya akhirat, dia nggak mungkin merasa, wah ada saingan nih, nggak. Tapi kalau tujuannya dunia, pasti Anda merasa, oh disaingin saya. Tapi kalau tujuan akhirat, nggak ada orang yang merasa disaingi, itu nggak ada. Kenapa? Karena masing-masing punya jalur sendiri. Masing-masing punya jalurnya sendiri. Tinggal dia kenceng apa enggak. Orang yang dia ibadah di rumah saja, bisa jadi mengalahkan yang ibadahnya keliling kemana-mana. Fulan sering keluar pergi umroh ke sini, ziarah sana. Yang satu di rumah jadi bisa besar pahala yang di rumah. Kenapa? Tujuannya yang penting ridha Allah di mana, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya, di sini penting dalam hal ini. Ya, bahkan disebutkan dalam suatu hadis, Nabi itu pernah suatu kali beliau tuh bercerita akan kejadian yang akan beliau alami nanti di alam akhirat. Kata beliau, ketika aku hendak masuk surga. Kan pertama kali manusia yang masuk surga Nabi kita Muhammad. Tahu ada perempuan cepat hampir mau membarengi Nabi. Ada perempuan pengen cepat, dia kaget. Siapa engkau? Kata perempuan ini, aku adalah seorang perempuan ya Rasulullah, yang aku ditinggal oleh suamiku, punya anak yatim, aku masih muda, tapi aku tidak mau nikah lagi karena fokus ngurusin anak-anak ini. Oh ini pahalanya besar Pak. Nggak dikenal, nggak ada orang kenal. Dia nggak pinter dakwah, nggak pinter viral. Tapi yang model ini tingkatannya coba. Ngalahkan wali nih. Bayangkan Nabi mau masuk, dia hampir masuk juga. Ya. Nabi hampir masuk surga, dia hampir. Kayak pengen dahului Nabi. Ya jelas Nabi pertama. Cuman menunjukkan ini orang ya derajatnya sangat tinggi. Kenapa? Perhatiannya kepada anak yatim. Ini kalau saya nikah khawatir nggak terurus ini. Jadi dia rela untuk tidak nikah. Padahal masih muda, yang ngelamar masih banyak, tapi fokus ke anak-anak yatim tadi. Ini Masya Allah. Ya, dari sini bisa kita mengetahui ibadah itu tidak harus kita rebutan. Oh harus, kalau nggak saya kalah berarti. Nah, itu Anda nyari dunia. Nyari akhirat nggak ada rebutan Pak. Karena masing-masing punya jalur sendiri. Masing-masing punya jalur sendiri. Ya. Terkenal gak terkenal, kalau sudah Allah cinta, siapa yang bisa nolak? Dan semua kita masing-masing yang hadir ini punya kesempatan menjadi kekasih Allah. Ya, bukan berarti harus ngajar dulu, harus ulama dulu. Cuman tadi ya, harus ngerti agama dulu tuh pasti sudah.
Karena ya apa nggak ngerti kalau ibadah kalau dia nggak paham agama ya. Nah kemudian dalam suatu hadis disebutkan tentang fadilah membaca Quran di dalam sholat. Nabi SAW dalam suatu hadis tentang sholat malam, beliau bersabda, "Man qama bi ashri ayatin lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang sholat malam membaca 10 ayat aja, maka dia nggak tertulis dari golongan orang-orang yang lalai. Ya, dia di malam itu tidak dianggap orang yang lalai. 10 ayat aja. Wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Dan barang siapa yang sholat malamnya itu membaca 100 ayat, ya, maka dia tertulis termasuk ahli taat. Orang qanitin ini derajat tinggi. Ya, qanitin, orang-orang yang ahli taat. Termasuk gelar khusus. Wa man qama bi alfi ayatin kutiba minal muqantarin. Dan barang siapa yang sholat malam membaca 1000 ayat di malam itu, maka dia tertulis menjadi muqantar. Muqantar ini orang-orang yang mendapat jatah terbesar di malam tersebut. Dari sekian juta orang yang bangun di malam itu, ada orang-orang yang dapat paling besar. Itu namanya muqantarin. 1000 ayat. Kata ulama, sebagian ulama mengatakan, dari awal surah Tabarok biyadil mulk wa kulli syai'in qadir juz 29 sampai surah An-Nas itu masuk 1000 ayat. Jadi kalau Anda bangun malam baca 2 juz itu, insya Allah masuk minal muqantarin. Hidup sekali, ya, hidup sekali. Jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan ini. Yang nganggur-nganggur, ya, kesempatan, ya, jangan sampai nyesel nanti di akhirat. Waduh, ada kesempatan baca kok nggak mau bacanya, kesempatan, ya, kapan lagi? Disebutkan oleh sebagian salaf, kalau kita mendengar suatu faedah, amalkan walau sekali. Maka ketika dipanggil yang ahli bangun malam, kita ikut nimbrung walaupun cuma sekali seumur hidup. Yang ahli baca 1000 ayat, kita ikut dipanggil. Kenapa? Walaupun sekali seumur hidup amalkan. Ya, kapan lagi? Ya. Nah, kemudian boleh juga memakai potongan-potongan ayat. Artinya tidak sempurna satu surat. Ya, ngutip itu tidak masalah. Tapi afdolnya adalah paling utama itu kalau dia menjadikan satu hari itu, ya, satu hari itu sekian juz, anggap separuh juz, yang dia bisa menghatamkannya di dalam beberapa hari. Contoh ya, Anda membaca dari Al-Baqarah. Al-Baqarah itu nanti subuh 20 ayat, duhur 20 ayat, terus seperti itu. Sampai mungkin 2 hari hatam 1 juz. Hari 3-4 itu dibaca bukan cuma di 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, duhanya, Anda baca juga itu. Yang seperti itu paling afdolnya baca surat di dalam sholat. Kenapa? Karena dia hatam Quran dalam sholat. Walaupun beda-beda, qobliyah, zuhur, nanti duhanya, nanti tahajudnya lebih utama. Kalau memang nggak bisa, maka silahkan pilih surat-surat yang memang sebagian ada dalam hadis. Contoh, di subuh Jumat itu membaca as-sajadah sama al-jum'ah. As-sajadah sama Al-Insan, ya, sama Al-Insan yang rakaat kedua.
Kalau seumpama hari Jumat, ya itu sunnah surah Jumat sama Al-Munafiqun. Paling afdolnya surat yang dibaca waktu sholat Jumat dua ini. Al-Jum'ah rakaat pertama, Al-Munafiqun rakaat kedua. Kalau memang nggak bisa, entah itu nggak hafal atau apa, maka minimal Anda membaca Sabbih Isma rakaat pertama dan Hal Ataka rakaat kedua. Jangan pindah dari dua surat ini. Karena maaf, sebagian imam saya lihat ya sudah khutbahnya panjang, surahnya Al-Kafirun tadi. Allah. Ini menyalahin sunnah. Nyalahin sunnah. Sunnahnya itu sholatnya lama, khutbahnya pendek. Ini khutbahnya panjang, sholatnya pendek. Ini menyalahin sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sah? Sah, tapi kurang baik. Kayak orang sholat cuman pakai sarung aja. Sah saya bilang. Cuman kurang pantas gitu. Nah, sehingga penting dalam hal ini mengetahui adab ya. Nah, kemudian selesai dia membaca surah, maka dia mengangkat kedua tangannya, sunnah angkat tangan, dan kesunahan di dalam angkat tangan waktu takbir ihram juga disunahkan ketika angkat tangan ketika mau ruku. Ya. Sambil memulai angkat tangan itu Allah dan tidak berhenti dalam takbir kecuali posisi ruku sempurna. Ya, Allahu Akbar. Pas sudah sempurna selesai takbirnya, berbarengan dengan takbir selesai. Itu sunnah. Baca takbir intiqal namanya, takbir pindah. Itu sunnah. Beda dengan takbir ihram, hukumnya wajib. Dan ruku ini termasuk rukun panjang. Arti rukun panjang, boleh bagi dia melamakan ruku selama-lamanya. Yang penting jangan sampai keluar waktu. Ya. Ruku lama. Bahkan seringkali Allah menyebutkan sholat itu dengan sebutan ruku. Warka'u ma'ar raki'in. Artinya shollu ma'al mushollin. Bukan ruku aja, tapi sholatlah. Kenapa kok identik dengan ruku? Nah ini. Ruku itu dari kata kaf ain. Ya. Diambil dari kata roka'a itu dua kalimat. Ruku sama rokaat. Ruku sama rokaat. Ada kaitannya Ustaz? Ada. Apa kaitannya? Makmum tidak dianggap mendapatkan rokaat dengan imam kecuali dia bisa ruku bareng imam. Walaupun dia sholat dari awal. Imam takbir Allahu Akbar, dia takbir Allahu Akbar. Tapi pas imam ruku, dia nggak ikut. Imam i'tidal, dia baru ruku, nggak dapat rokaat. Loh, saya dari awal lo ikut. Ya, intinya bukan dari awalnya. Intinya waktu imam ruku, Anda ruku juga nggak? Kalau imam ruku, Anda belum ruku. Pas Anda ruku, imam i'tidal, nggak dapat rokaat. Alias Anda harus nambah setelah imam salam. Karena patokannya itu yang kaidah di dalam sholat berjamaah, idrakur ruku, idrakur rokaat. Siapapun yang mendapat ruku bareng imam, maka dia mendapat rokaat. Walaupun nggak sempat Fatihah. Imam sudah baca akhir surat. Ya. Minal jinnati wan nas. Dia datang takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar. Dapat rokaat. Fatihah nggak dapat dia. Tapi dapat rokaat. Kenapa? Ruku dapat. Tapi dia Fatihah bareng imam. Istilahnya itu dari awal ikut. Iftitah ikut. Fatihah ikut. Surat ikut. Imam ruku dia ngelamun. Imam i'tidal dia baru ruku. Gak dapat rokaat. Karena patokannya bukan di Fatihah.
Patokannya rukuk dapat gak? Bahkan dalam hal ini ada kalanya orang itu sholat isya bareng dengan imam, sholatnya itu bareng dengan imam, tapi setiap rukuk dia ketinggalan, maka imam salam dia nambah 4 rakaat lagi. Ini biasanya maaf yang tua-tua, yang encok-encok sulit mau rukuk langsung, pas imamnya terlalu semangat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini mengulang, nambah lagi 4 rakaat, Pak. Itulah imam itu harus sebelum dia takbir itu melihat makmum dulu. Sunnah itu ya. Nabi itu sebelum takbir pasti melihat makmum. Apa yang dilihat Ustaz? Softnya lurus enggak? Ada yang kosong enggak? Suruh maju. Ayo. Terus yang dilihat ada yang lemah enggak? Yang tua ada enggak? Yang tua. Yang sakit ada enggak? Karena itu jadi patokan. Yang jadi patokan itu yang terlemah, bukan yang terkuat. Enggak. Imam itu memperhatikan yang terlemah siapa. Oh, ini ada orang sepuh nih, berarti rukuknya agak lama. Rukuknya agak lama, agar yang sepuh ini bisa ngikutin rukuk bareng imam. Nah, itu penting ya. Bahkan disebutkan di antara amaliyah Syekh Al-Imam Uwais Al-Qarni, di antara amaliyah beliau termasuk pimpinan tabi'in, pimpinan atau tabi'in yang paling utama itu sahabat Sayyidina Uwais Al-Qarni. Itu beliau saking afdolnya ya, sampai-sampai Nabi itu ngerti nama beliau, ngerti ayahnya, ngerti desanya, padahal nggak pernah ketemu Nabi. Nggak pernah ketemu Nabi. Karena itulah beliau nggak jadi sahabat. Sahabat itu yang pernah ketemu Nabi, beriman, baru sahabat. Ini nggak pernah ketemu Nabi. Tapi Nabi ngerti namanya, ngerti nama ayahnya, ngerti kampungnya, bahkan ngerti kebiasaannya, ngerti. Nabi ceritakan ke sahabat. Kenapa? Karena Sayyidina Uwais terkenal di langit. Amal beliau tembus terus sehingga malaikat ngerti, malaikat kenal, Nabi kenal juga. Sampai-sampai beliau berwasiat kepada mertuanya Sayyidina Umar dan menantunya Sayyidina Ali. Berwasiat, ya Umar, ya Ali, kalau nanti suatu hari kalian bertemu Uwais, minta didoakan ya. Minta doa. Minta agar Uwais istighfar untuk kalian. Pasti Allah ngampuni dosa kalian. Ini sahabat besar suruh minta doa sama tabi'in. Subhanallah. Kalau sudah Nabi ngomong masih terjadi. Di akhir Sayyidina Umar jadi khalifah, ketemu Sayyidina Uwais ini. Di akhir tahun terakhir Sayyidina Umar jadi khalifah, ketemu Sayyidina Uwais. Disebutkan di antara amal Sayyidina Uwais ini, beliau itu kalau sudah habis isya, habis ba'diyah bilang, oh, ini malam ruku. Takbir salat Allahu Akbar. Fatihah, surat, ruku. Ruku sampai sahur. Dekat subuh lanjut sampai Allah. Salam doa. Besok ini malam sujud. Sujud sampai sahur. Baru lanjutkan. Itu amaliyah beliau. Ya. Dan beliau itu setiap mendapat penghasilan kerja itu bagi 3. Sepertiga untuk ibunya, sepertiga untuk hajatnya, sepertiga beliau sedekahkan. Sambil berdoa, ya Allah, kalau ada muslim yang meninggal kelaparan, jangan tuntut aku. Aku sudah mengeluarkan sepertiga harta aku sudah. Jangan sampai aku dituntut nanti gara-gara ada satu muslim kelaparan. Ini menunjukkan ya, sekitar kita itu kalau ada yang kelaparan, kita kena tuntut itu. Ya. Ada yang nggak punya pakaian, kita kena tuntut. Kenapa? Karena Anda di sekitar dia. Anda di sekitar dia. Bahkan Nabi bersabda, Wallahi la yu'min. Demi Allah, nggak dianggap beriman
Man bata syab'an wa jaruhu ja'i'. Seseorang yang di malam hari kenyang sementara tetangganya kelaparan, jadi anggap beriman. Artinya harus dia peka ya, harus peka. Enggak jauh-jauh orang-orang gila sekitar kita. Ya, kadang-kadang kita enggak terlalu ngurus itu. Ini sudah makan belum? Ini kayak apa? Pakaiannya nutup apa enggak? Kadang-kadang dibuat orang tertawaan. Itu wajib loh itu. Wajib diurus itu. Kalau enggak ada yang ngurus, dosa semua orang sekitar. Karena ngurus orang-orang seperti itu fardu kifayah. Ngurus orang seperti itu fardu kifayah. Ya. Nah, kemudian di antara sunnah ruku ya, yaitu meletakkan kedua telapak tangan pas di lutut. Ini sama lutut nih. Ini. Tidak seperti ini ya, tapi ini sunnah. Ya. Walau badal apakah harus naruh enggak? Tapi sunnah meletakkan. Dan sunnah menegakkan kaki. Sunnah. Sebagian ulama bilang itu hampir wajib. Nah, cuman yang muktamad sunnah. Artinya kalau kaki itu agak nekuk ya. Dan dia bisa makruh. Enggak dapat sunnah. Sunnahnya kencang dia. Ya. Kemudian untuk punggung itu usahakan lurus dengan tengkuk. Sekiranya seperti satu papan. Ya. Nah, itu sunnahnya. Sunnah yang selanjutnya untuk laki-laki. Ini dikeluarkan sikunya. Kemudian pandangan itu di tempat sujud. Ini yang jumhur Syafi'iyah. Pandangan orang rukuk di tempat sujud. Al-Imam Sahrawardi dalam kitab Awariful Ma'arif, beliau mengatakan sunnah ketika rukuk itu melihat jari-jari kaki. Ini silahkan mau mandang tempat sujud atau jari kaki silahkan. Ya. Nah, kemudian sunnah yang selanjutnya membaca tasbih. Dalam hadis Nabi bersabda, wa amma fir ruku' fa'addimu fihi rabb. Adapun dalam ruku' maka agungkan Allah di situ. Artinya baca subhana rabbiyal azim. Ya. Baca yang banyak disebutkan di antara bacaan tasbih ketika ruku' itu ada kalanya subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu yang sering kita baca. Dalam riwayat lain, sahabat mengatakan, aku mendengar Nabi membaca waktu rukuk, subuhun kudus, rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Dalam riwayat lain, sahabat mengatakan, aku mendengar Nabi waktu rukuk, itu membaca, subhanadil jabarut, wal malakut, wal kibriya, wal azamah. Subhanadil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Maha suci zat yang memiliki al-jabarut. Al-jabarut itu alam bawah. Wal malakut dan alam atas. Kalau lahut itu laut. Laut itu bahasa Arab, Pak. Jadi kata lahut. Lahut itu artinya laut. Lautan. Wal kibriya dan memiliki keagungan, wal azamah dan kebesaran. Di antara doa yang lain, Allahumma bika amantu walaka aslamtu wa ilaika roka'tu. Ya. Terus kemudian khasya'a sam'i wa basari wa mukhi wa mastaqallat qadamayya lillahi rabbil alamin. Itu diantara bacaan yang dibaca Nabi ketika ruku.
dan tidak disunnahkan, bahkan termasuk khilaful aula. Bahkan ada yang mengatakan termasuk makruh membaca ayat di dalam ruku. Ruku dan sujud bukan tempat baca ayat. Ya. Tapi kalau sujud boleh baca ayat yang isinya doa. Isinya doa silahkan baca. Tapi kalau bukan, maka tidak disunahkan baca surat atau ayat di dalam sujud dan ruku. Dan tidak disunahkan pejam ya melek atau ruku gitu. Nah kemudian apakah sunnah memperlama Ustaz? Sunnah kalau sholat sendirian. Kalau jadi imam, nah ini, kalau jadi imam mau itu membaca surat atau ruku atau sujud, tidak sunnah dilamakan. Kenapa? Karena Nabi sudah memberi batas untuk imam. Kata Nabi, beliau bersabda, "Idza amma ahadukum qauman falyukhaffif." Jika salah seorang dari kalian menjadi imam untuk suatu komunitas masyarakat, maka hendaknya dia ringankan. Apa arti meringankan di sini? Surat jangan panjang. Kayak Al-Baqarah jangan, Pak, ya. Enggak panjang. Di sini Nabi pernah mencontohkan. Cukup apa? Kata beliau sabihisma. Itu pendek sabihisma itu ya. Jadi kalau maghrib sabihisma itu bukan panjang. Ini sudah Al-Ikhlas separuh lagi. Ini terlaluan kan istilahnya. Janganlah demikian. Bukan berarti kan harus pendek Ustaz. Ini bukan terlalu pendek gitu, jangan. Ya. Istilahnya itu separuh kedua juz amma itu masuk pendek. Ya, separuh kedua juznya itu masuk pendek. Kalau An-Naba, An-Nazi'at itu lumayan panjang. Ya, mungkin subuh bisa pakai itu. Ya. Subuh boleh pakai itu. Karena subuh ini istilahnya memang suratnya disunahkan lebih panjang dari yang lain untuk subuh ya. Nah, kemudian kata Nabi penjelasan dari Falyukhaffif ya dalam kitab-kitab yaitu suratnya diringankan, sujudnya jangan terlalu lama, rukuknya juga sama. Kenapa? Alasannya fa inna fihi mudhaif. Karena di dalam makmum di belakang Anda itu ada yang lemah. Wal marid, ada yang sakit. Wadal hajah, dan ada yang punya hajat. Karena ini fardu kifayah, mereka memaksakan diri untuk hadir. Sehingga jangan dibuat mereka gak kerasan ikut berjamaah gara-gara engkau lamakan. Itu yang dimaksud Nabi. Cuman ada pengecualian. Kalau makmumnya itu orang-orang khusus, contoh murid sendiri di pondok nih, memang kita latih mereka biar senang sholat agak lama, silahkan dilamakan, silahkan dipanjangkan, tidak apa-apa. Kenapa? Karena memang murid-murid ini memang dilatih, mau nggak mau ya harus. Atau makmumnya setuju, di kampung cuma setuju. Imamnya bilang, ini insya nanti kita baca Ali Imran ya. Ya, setuju semua ya. Tidak apa-apa. Yang penting makmumnya setuju. Ya. Tapi kalau nggak setuju, nah disinilah muncul fitnah. Apa arti fitnah? Bikin orang nggak seneng sholat berjamaah. Itu arti fitnah. Sehingga ketika sahabat Mu'adz bin Jabal pernah disuruh jadi imam di suatu kampung oleh Nabi Muhammad. Sholat Isya, dulu membaca Al-Baqarah rakaat pertama. Langsung ada makmum yang gak kuat mufarokoh dia. Sholat sendiri, melanjutkan sendiri. Akhirnya sama yang lain, wah ini munafik nih. Dia gak betah sholat Isya nih. Dia dibilang gitu, terus gitu, lapor ke Nabi, ya Rasul, aku ini mulai pagi sampai asar itu di kebun terus, capek. Ya. Saya waktu Isya baca Al-Baqarah imamnya. Daripada saya batal, mending saya mufarokoh, saya lanjut sendiri. Dipanggil siapa imamnya? Sahabat Mu'adz bin Jabal panggil. Nah, berarti afatanun anta ya Mu'adz.
Apakah engkau mau bikin fitnah wahai Mu'adz? Bikin orang gak senang berjamaah? Ditegur sama Nabi. Menunjukkan bagi apa? Menunjukkan kalau memang masyarakat itu majemuk, jangan membawa kebiasaan Anda waktu di rumah. Di rumah setiap rakaat pertama baca Yasin saya Ustaz. Jangan kalau di masyarakat. Yang normal aja. Kenapa? Karena beda. Ya. Sehingga bahkan ya sujud terakhir. Sebagian orang sujud terakhir lama. Boleh silahkan, tapi waktu sendiri. Atau jadi makmum, imam tahiyat akhir, Anda lanjut sujud silahkan. Tapi untuk imam, jangan terlalu panjang walaupun sujud terakhir. Kalau memang makmum mau sujud lama ya silahkan. Tapi Anda harus mentolerir orang-orang yang flu-flu itu. Gak bisa lama sujud, bisa meler dia. Sehingga, wah ini musim pilek nih. Ya, sehingga jangan kepanjangan. Ini baca doa dari awal sampai akhir di sujud terus. Nah, kasihan. Belum ada juga yang mungkin nahan buang angin, nahan gini. Ini repot, kesiksa dia. Kalau dia takbir duluan, dosa mendahului imam. Tapi kalau dia lanjut sujud, walaupun imam tahiyat akhir, tidak apa-apa, tidak masalah, sudah terakhir. Jadi makmum kalau mau sujud lama silahkan, imam jangan. Imam harus bijaksana. Ya nambah-nambah lebih dikit tidak apa-apa lah. Ya melebihi daripada yang biasa, sedikit tapi. Tapi kalau kepanjangan jangan. Ya karena bukan ranah dia di situ. Ya. Pas sendirian silahkan, mau panjang silahkan. Yang aslinya doa itu di sujud tidak identik dengan sujud terakhir. Di kitab-kitab itu enggak ada penjelasan sujud terakhir lamakan, ya enggak ada. Tapi yang penjelasan itu setiap sujud itu tempat doa. Sujud rakaat pertama, kedua, ketiga itu tempat doa semua. Jangan dikhususkan yang terakhir. Ya, walaupun istilahnya mungkin daripada enggak sama sekali, ya kita pilih salah satu yang terakhir. Tapi enggak harus. Anda rakaat pertama yang lamakan silahkan, tidak apa-apa. Karena tempat semuanya sujud itu tempat doa. Atau Anda cicil nih, Anda bagi-bagi di setiap sujud doa-doa yang lain silahkan, tidak apa-apa. Nah itu di dalam masalah sunnah ketika ruku ya. Nah kemudian setelah dia ruku, baru dia bertasbih dengan angkat tangan juga. Angkat tangan ketika i'tidal berbarengan dengan ucapan Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Pas tangan itu turun, tasbihnya selesai. Itu sunnahnya. Dan i'tidal ini itu rukun pendek. Arti rukun pendek tidak boleh diperpanjang. Kalau diperpanjang, keluar dari kadar yang sudah ditentukan, batal sholatnya. Berapa kadar maksimal i'tidal Ustaz? Nah, ini yang penting ini. Kadar maksimal i'tidal itu berapa? Kadar i'tidal adalah bacaan yang dari Nabi. Bacaan dari Nabi itu ada dua. Ya, yang pertama adalah Rabbana lakal hamdu mil'us samawat wa mil'ul ard bil masyriqi wal maghrib. Yang riwayat kedua ini dari sahabat. Tapi Nabi mengikrarkan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini kalau digabung berapa detik nih? Digabung berapa detik? Ditambah kadar Fatihah. Orang baca Fatihah berapa detik? Dari bismillah sampai waladhdallin. Kalau 3 bacanya digabung berapa detik? Itu maksimal waktu i'tidal. Anda enggak baca apa-apa, diam aja, tapi melebihi jumlah ini menit detiknya batal. Kecuali i'tidal rakaat terakhir untuk sholat 5 waktu. Ya, atau sholat witir. Kenapa?
tempatnya kunut. I'tidal terakhir tempatnya kunut. Ustaz, duhur Ustaz, ada kunut nazilah ngarannya. Kunut nazilah. Jadi rotibahnya cuma 2, subuh sama witir. Tapi kalau selain subuh di 5 waktu ini itu ada kunut nazilah. Dan itu semua dikerjakan di i'tidal terakhir. Karena itulah i'tidal terakhir ada pengecualian. Boleh diperlama. Kenapa? Karena dia tempat kunut. Dengan catatan kalau baca kunut. Kalau nggak baca, ya kembali ke posisi tadi. Dia rukun pendek. Itu nggak boleh melebihi kadar bacaan i'tidal dari Nabi dan kadar Fatihah. Ya, itu untuk i'tidal. Nah, kemudian di antara sunnah yang lain yaitu irsalul yadain, tangan ini dilepas. Maksudnya tidak disedekapkan gini. Tidak, tapi dilepas dia. Ya. Pandangan tetap tempat sujud. Ya. Membaca apa? Bacaan tadi dari Nabi SAW. Bahkan disebutkan bacaan yang kedua itu, yang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu sahabat yang membaca di belakang Nabi. Beliau punya bikin sendiri tuh. Ini sahabat bikin sendiri tasbihnya. Tasbih lakal hamdu, pujian ketika dia bikin sendiri redaksinya. Nah, habis sholat Nabi tanya, tadi siapa itu yang baca beda itu? Aku ya Rasulullah. Sama Nabi nggak ditegur. Tapi beliau, aku melihat 70 sekian malaikat menulis pahala engkau. Aku melihat 70 sekian malaikat menulis pahala yang engkau baca itu. Dari sini kita tahu bahwasanya Nabi membuka kesempatan besar untuk sahabat itu membuat dzikir sendiri. Yang penting dzikir. Istilahnya itu meramu ya. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu beliau punya sholawat sendiri khusus. Sholawat sendiri ya. Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi. Itu dari sahabat bin Abbas. Dan sahabat yang lain enggak ingkar. Apa artinya di sini? Membuat sesuatu yang baru selama enggak menyalahi aturan yang baku, itu hal yang lumrah di sahabat. Bukan sesuatu yang melanggar aturan atau yang diistilahkan bid'ah, tidak. Karena sahabat sendiri itu banyak yang membuat dzikir sesuatu yang Nabi enggak bikin. Tapi sahabat lain mengiyakan aja. Kalau itu salah, ditegur sama sahabat yang pasti itu. Kalau itu salah, sahabat yang pasti negur. Tapi mereka enggak ada yang negur. Tanda apa? Tanda benar. Tanda benar. Kalau salah enggak mungkin sahabat semua itu ratusan ribu sahabat diam saja dengan kemungkaran, mustahil. Karena umat paling terbaik adalah umat sahabat. Umat yang paling terbaik itu era sahabat. Kalau sahabat aja nggak negur, terus sampean kenapa negur? Sahabat aja nggak negur kok. Ketika ada yang bikin dzikir baru ini, terus kenapa kita negur? Mau sahabat yang terbaik aja nggak negur. Tanda apa? Tanda itu nggak masalah. Selama dzikirnya ya itu juga. Gitu. Paham di sini ya? Kayak contoh nih, saya kasih contoh tahlilan. Ya agak panjang pembahasannya. Jadi biar kita terbuka itu. Tahlilan itu ya ada baca Yasin di situ. Ada baca la ilaha illallah di situ. Ada istighfar di situ. Ada sholawat. Ada baca doa di situ. Ada memberi sedekah kepada yang hadir, minimal kasih teh lah atau kue. Itu semua hal-hal yang baik kan, nggak ada yang buruk. Terus jadikan satu, masa jadi buruk? Apa jadi buruk? Enggak. Itu hal baik jadi satu. Terus dari mana keburukannya? Nah, dari sini harus ditanya, mana buruknya itu di mana? Sampai ada yang bilang haram lah ini. Dari mana buruknya?
Kalau mau tahu keburukan di mana? Oh, ini semua baik semua. Bedanya ini dijadiin jadi satu. Itu aja. Oh, enggak pernah di zaman Nabi. Terus kalau enggak pernah enggak boleh gitu. Pertanyaan yang besar ini. Apakah segala sesuatu yang enggak pernah ada di zaman Nabi terus jadi buruk? Kita semua enggak pernah di zaman Nabi. Buruk semua berarti. Kita semua orang baru, Pak. Bahkan ya masjid yang model gini, musola gini, tidak ada semua. Aturan di dalam kelas, cara pemerintahan, ada menteri, ada yang ini. Nabi itu sendiri, nggak ada menteri wala ini, nggak sendiri ngatur. Baru muncul setelah zaman Nabi model-model. Apakah ini salah semua? Enggak. Perlu diperiksa. Nggak semua yang nggak ada di zaman Nabi terus dibilang salah, tidak. Ya, ini yang penting harus kita ketahui. Itu rumus penting dalam kita agar nggak gampang nyalahkan orang. Insyaallah untuk sunnah-sunnah ketika i'tidal dan sujud serta selanjutnya kita bahas yang akan datang insyaallah. Ya, sebagai panitia majelis ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan. Ya. Salam. Untuk menjadi atau bermaksud mendapatkan jatah terbesar di malam itu, sebab malamnya membaca 1000 ayat dari Alif sampai dengan Nas. Jika tidak hafal dengan surat tersebut, jadi terjadi membolak-balik kertas atau halaman Al-Quran. Nah, ini seperti apa adanya, perkara itu tidak membatalkan sholat. Ya. Jadi yang membatalkan sholat itu kalau ada gerakan 3 kali berturut-turut. Yang gerakan itu, nah ini bukan gerakan wajib, bukan gerakan sunnah. Bukan gerakan wajib, bukan gerakan sunnah. Anda rukuk wajib, sujud wajib, angkat tangan ketika mau rukuk sunnah. Itu semua nggak dianggap gerakan yang membatalkan. Tapi di luar itu, ya, contoh garuk, betulin kopiah, masang sarung. Itu kalau ada gerakan 3 kali berturut-turut di situ batal sholat. Bahkan angkat tangan ketika bukan tempatnya. Mau sujud angkat tangan, Allahu Akbar, bukan tempatnya. Kalau untung cuma 2 ini. Kalau habis angkat tangan gini sambil garuk-garuk, tidak sudah. Nah, intinya gerakan yang bukan wajib, bukan sunnah, itu bisa terhitung membatalkan dengan syarat 3 kali. 3 kali di sini hanya anggota yang besar. Anggota yang ringan tidak dihitung. Apa sih yang ringan Ustaz? Kelopak mata. Orang kelilipan kasihan juga langsung batal, Pak. Terus bibir baca, lidah, jari, telinga gerak-gerak sendiri nggak apa-apa. Ya, alat, ya ngertilah alat. Itu termasuk gerak 3 kali nggak batal. Selain itu, contoh nggak batal. Tapi kalau gini nggak batal. Jari. Tapi kalau sampean gini garuk yang batal. Tuh 2, 3 selesai. Ya. Ada kalanya satu gerakan tapi batal. Apa itu? Mukul. Mau mukul orang kah? Mukul nyamuk kah? Yang penting mukul. Sekali gerakan batal. Atau loncat ngisi soft depan. Ya, ini kalau jalan kelamaan loncat sekalian. Batal. Nah, mushaf, sama Anda nggak hafal nih, pakai mushaf, Anda balik.
pakai jari aman. Ustaz, saya harus megang gini Ustaz. Ya megangnya jangan sampai 3. Apa pemisah sekiranya nggak dianggap berturut-turut kalau dipisah dengan kadar bacaan Al-Ikhlas. Ya, ini kantong nih. Apa di kantong itu? Quran. Dolin baru buka dulu. Nah, 1 kan. 2. Nah, ini jangan langsung gini lagi. 3 nanti. Tunggu dulu selama Fatihah dulu. Sama Al-Ikhlas. Selama Al-Ikhlas. Enggak harus baca Al-Ikhlas sampai. Selama Al-Ikhlas. Baru gini, santai sudah. Nah, nanti gini balik, tunggu dulu ada segini lagi. Gampang. Ya. Nah, kalau saya nggak pakai Quran, saya pakai HP. Tinggal gini aja. Itulah jangan suudzon orang imam megang HP kira main game. Bisa jadi itu baca Quran. Karena kita ini memang terbiasa suudzon sih. Astagfirullah, ini imam HP-an waktu sholat. Padahal itu bisa dibaca Quran, Pak. Ya. Harus sering husnudzon, ya, jangan gampang suudzon. Jadi seperti itu. Pertanyaan lain? Assalamualaikum. Di dalam ya. Yang muktamad ya. Zikir paling utama itu kalamullah. Dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi mengatakan bahwasanya bacaan yang paling utama itu Al-Qur'an. Dengan dalil Nabi bersabda, fadlu kalamillah ala sa'iril kalam kafadlillah ala khalqi. Kemuliaan kalamullah atas semua bacaan yang lain itu seperti kemuliaan Allah atas makhluknya. Enggak ada apa-apanya makhluknya, Pak. Kalah. Enggak ada bandingannya kalau sudah Allah Ta'ala. Dari sini Al-Quran sebaik-baik untuk dijadikan kesibukan. Hanya saja ada waktu-waktu yang disunahkan untuk zikir yang lain. Kapan itu? Pas waktunya. Contoh, sampean pas buka pakaian, ada zikirnya apa? Bismillahilladzi la ilaha illallah. Itu lebih utama daripada Quran. Karena waktunya pas. Anda mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu paling afdol daripada Quran. Kenapa? Waktunya. Anda habis sholat, astagfirullah. Itu lebih utama. Kenapa? Waktunya. Nah, sini, zikir yang sudah waktunya itu nggak bisa ditandingin dengan yang lain. Karena ini ada ittiba' lin Nabi, ngikuti Nabi ini. Dan Nabi sebaik-baik yang dijadikan tuntunan. Sholawat ya, itu sangat utama bagi ini. Pertama kalau malam Jumat dan hari Jumat. Bahkan kata ulama mengatakan sholawat di malam Jumat dan hari Jumat lebih unggul daripada baca Quran. Kecuali surat-surat yang disunahkan di malam itu dan hari itu. Yasin, Dukhon, Sajadah, kemudian Al-Kahfi, itu tetap diunggulkan dari sholawat. Karena ada dalilnya. Nah, sholawat untuk keseharian, ya, itu dianjurkan bagi orang yang mungkin gak bisa full Quran terus. Gak semua orang Quran 24 jam, Pak. Karena sifat manusia itu bosenan. Sampean aja ya,
baca komik yang paling sampean senengin. Oh, 2 kali selesai. Bosen. Sifat manusia. Ustaz, ini film ini bagus, Ustaz. 2 kali sudah bosen. Quran memang di dalam zikir itu sebutkan ada suatu bait yang dianjurkan dibaca setiap selesai baca Quran. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzah an qawli wa fi'li wa niyyati bihi ashrafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi indah jali wa hayrati. Itu ada baitnya. Itu disebutkan di awal kalamun qadim. Quran itu adalah kalam yang qadim. La yumallu sama'uhu, enggak bosenin mendengarkannya. Enggak ada orang bosan baca Quran. Cuman jenuh ada. Beda ya. Tiap hari baca Quran enggak bosan. Tapi 24 jam hanya orang-orang khusus yang bisa kayak gitu. Karena itulah mengapa Allah Ta'ala memberi kita bermacam-macam ibadah lisan. Ada sholawat, ada istighfar, ada tasbih. Biar kita setiap waktu dianggap zikir terus. Bahkan ada hadis tuh yang secara zahir artinya ini yang paling afdol. Apa itu? Afdolul dzikri la ilaha illallah. Paling afdolnya zikir. Ustaz, kenapa kok bukan Al-Quran, Ustaz? Maksudnya la ilaha illallah itu pemisah antara kufur dengan iman. Kayak apa enggak paling afdol? Orang enggak pernah la ilaha illallah belum dianggap muslim. Walaupun dia baca Quran. Tapi kalau dia enggak la ilaha illallah enggak dianggap muslim dia. Harus la ilaha illallah dulu karena dia pemisah. Nah itu yang dimaksud. Dan orang yang berzikir banyak dia ngamalkan isi Quran. Karena Allah berfirman, "Udzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah di pagi dan sore hari. Ini menunjukkan orang yang enggak pernah tasbih enggak ngamalkan Quran. Yang enggak pernah tasbih enggak ngamalkan Quran, harus asal tasbihnya. Nah, ini penting sehingga kita dalam hal ini ambil semua, katanya vitamin ya. Vitamin A ambil, B ambil. Jangan A terus. Vitamin D gak diminum, kasihan sampean. Semua vitamin ambil. Istilahnya itu kalau untuk kesehatan jasmani itu ada istilah 4 sehat, 5 sempurna. Ya, ambil. Karena yang dari Nabi, dari Allah ambil dengan porsi masing-masing. Nah, seperti itu. Ya. Salam. Terus yang kedua, sholat fardu setelah tahiyat awal itu ada yang angkat tangan naik Allahu Akbar yang tinggi, ada yang berdiri, yang mana yang harus dipakai. Iya. Salat subuh mau qadha mau adaan tidak wajib qunut, tapi sunnah. Ya. Subuh mau adaan itu di waktunya atau qadhaan di luar waktu itu sunnah qunut. Ya. Cuman saya malu saat banyak orang dia. Ini qadhanya di kantor lagi. Seumpama demi keselamatan diri, qunutnya enggak perlu angkat tangan. Yang penting baca Allahumma hdini fiman hadait. Ini kok lama tidalnya. Ya urusannya penting saya enggak angkat tangan. Jadi curigain kan. Nah, jadi istilahnya silahkan enggak baca qunut enggak apa-apa, tapi afdalnya tetap baca qunut. Ya, walaupun enggak angkat tangan enggak apa-apa. Terus kemudian untuk orang yang berdiri tahiyat itu sunnah angkat tangan. Angkat tangan ini mau gini, ya terserah. Istilahnya itu paling afdal yang mana Ustaz? Ya paling afdal yang sempat saya ceritakan, yang saya bahas. Ini sejajar dengan pundak, ya.
Kalau gini ya boleh lah, tapi nggak afdol gitu loh. Nah, nggak afdol. Artinya yang afdol ya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, memang urusan hadis-hadis tentang angkat tangan ini bervariasi ya. Cuman kita ambil yang paling banyak riwayatnya. Mungkin madhab yang lain pakai yang ini ya terserah. Kayak itulah kita nggak perlu nyalahkan cara angkat tangan orang. Ya, yang penting bukan gini aja. Gini namanya ditodong polisi, Pak. Itu wajib bukan sunnah lagi angkat tangan. Ya, wajib angkat tangan. Kalau nggak kita tembak sama ya, wajib angkat tangan waktu itu. Nah, itu diantara seni angkat tangan ya. Nah, ada variasinya memang. Alhamdulillah ya. Insyaallah semoga apa yang kita dapat. Oh, betul lagi. Assalamualaikum. Mau tanya ini, sujud sahwi itu sunnahnya itu doanya apa? Sama kalau sunat tahajud itu baca iftitah itu wajib kan? Terus setelah Fatihah itu ada ayatnya wajib dibaca atau gimana? Ya. Untuk sujud sahwi, kalau memang penyebab sujud sahwi itu lupa enggak tahiyat awal, lupa enggak qunut, lupa ini rakaat 3 apa 4, lupa. Maka bacanya ya itu subhana man la yanamu wa la yashu bacanya. Tapi kalau sengaja, saya sengaja Ustaz enggak tahiyat awal. Saya sengaja enggak qunut, sengaja. Bukan karena lupa. Atau dia mengulangi Fatihah. Fatihah itu kalau diulangin dalam satu rakaat dia baca 2 kali, sunnah sujud sahwi. Sengaja dia ngulangin, maka bacanya bukan bacaan tadi, tapi bacaan waktu sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Karena dia bukan karena lupa, sengaja. Kalau sengaja bukan subhana man la yasu, itu untuk yang lupa itu. Kalau yang enggak lupa, ya tadi bacanya kayak sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, seperti itu. Ya. Karena penyebab sujud sahwi itu banyak ya. Globalnya ada 4. Yang kita bahas itu baru 1 aja. Itu apa? Meninggalkan sunnah betul. Ada juga yang kedua ragu. Sudah ini rakaat ketiga atau keempat, sunnah sujud sahwi. Yang ketiga di antara penyebab sujud sahwi ya, orang yang dia mengerjakan sesuatu kalau sengaja batal, tapi dia lupa, bukan sengaja. Contoh, makan sedikit di waktu sholat, kalau sengaja batal. Tapi karena dia lupa, nggak batal. Maksudnya sedikit apa Ustaz? Sisa nasi. Nah, itu kalau Anda telan sengaja batal karena sholat. Nah, tapi karena dalam dia lupa, nggak batal. Tapi asal sedikit ya. Lupa sepiring batal, Pak. Ustaz, kan lupa Ustaz. Kalau puasa nggak batal. Ini sholat sepiring kayak apa? Nah, jadi kalau lupa sedikit itu tidak apa-apa, cuman sujud sahwi. Yang keempat, mindah rukun qauli. Ya, saking ngantuknya nih. Waktu berdiri baca at-tahiyatul. Saking cepat selesai. Bangun rakaat kedua subuh at-tahiyatul ya. Ini sunnah sujud sahwi. Kenapa? Mindah rukun, bukan di tempatnya. Rukun qauli ya. Tahiyat akhir itu di duduk, tapi dia baca waktu berdiri. Sunnah untuk sujud sahwi, itu diantaranya. Terus tadi yang kedua, iftitah sunnah.
Di semua sholat, mau tahajud, mau 5 waktu sunnah, surat pun sunnah. Ya, kecuali ada kapan surat itu wajib, kapan iftitah itu wajib, kalau dinadarkan. Saya bernadar, Ustaz, maghrib ini saya bernadar baca iftitah, wajib iftitahnya. Salat sendiri kan dinadarkan. Nah, kalau nggak baca iftitah batal, kan sudah dinadarkan. Jadi amalan sunnah kalau dinadarkan jadi wajib. Ngapain juga Ustaz jadi wajib? Loh, yang dicari kan pahala. Pahala wajib 70 kali. Itulah cerdasnya orang dulu. Sering mereka ini menadarkan hal-hal yang sunnah biar pahalanya 70 kali lipat. Kayak sekarang saya bernadar besok subuh berjamaah. Berarti subuh besok saya wajib berjamaah. Kalau saya jadi imam, saya wajib niat imaman. Gak boleh saya gak niat imaman. Padahal hukumnya sunnah niat imaman. Dan berjamaah gak wajib. Tapi kalau saya nadarkan wajib besok. Tapi pahalanya 70 kali daripada jamaah sampean. Saya berjamaah cuma 1 pahalanya. Kalau saya 70. Nah, itu caranya untuk melipat gandakan pahala. Ya, seperti itu. Alhamdulillah ya. Insyaallah untuk yang mungkin ada yang bertanya di pending minggu depan ya. Tak lihat ini sudah banyak yang ngantuk ya. Fatihah bi Allah fil dhunub, suyub, fil qulub, tahhirul qulub. Wa anallahu yasul ahwal wal aqwal wal af'al bi jahi maula Bilal sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana qarabatina fi dinina. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما واخل الأقياء لا نهضى بالخير فكل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون واخر بالرضا منك العيون وقضي لنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.